tebarlah calon wali kota itu, tetapi juga dengan catatan saya itu jadikan kadernya itu orang yang bisa diterima di berbagai kelompok dan golongan masyarakat. Jangan menjadikan calon itu sebagai keamanan. IPPer Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum Kang Maulana Jannah, ini sudah lama tidak bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih terima kasih nih udah mau hadir di ruang publik. Nih kita mau ngobrol-ngobrol. Kalau orang udah tahu ya, kalau ketemu Kang Maulana ngomongnya pasti politik gitu. Tapi ini kita mau ngomongin politik nggak? Ini kita mau ngomongin ngobrol-ngobrol nih seputar politik. Udah lama sekali kan? Harusnya 2022 ini adalah tahun politik. Tapi karena ada aturan-aturan baru yang muncul gitu dari pusat, dari pemerintah, pada akhirnya ditetapkan tahun politik itu ternyata nanti di 2024. Tapi ramainya juga udah mulai dari sekarang ya. Betul. Mau yang nasional, mau yang regional, provinsi, mau yang kota. Ini balihonya udah mulai banyak. Kemudian apa namanya tuh, dukungan-dukungan. Kemarin bulan puasa tuh dukungan dari mana-mana untuk seseorang gitu udah mulai ada. Kemudian beberapa menteri pun udah mulai grassroots ya. Kayaknya udah nggak konsen kerja. Kasihan Pak Jokowi. Kasihan Pak Jokowinya. Periode terakhir sebetulnya dia periode akhir masa jabatan kan. Betul. Gitu. Menteri-menterinya udah pada ini. Tadi saya baca berita ada yang nyentil juga, itu menteri jangan terlalu banyak roadshow katanya. Gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu semua nih, pilpres, pilkada itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu oleh semua, karena itu adalah hajat kita semua kan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada nih. Tapi kita ngobrolin seputar Tasikmalaya aja deh, yang seharusnya memang tahun 2022 ini adalah tahun politik, di mana nanti pada bulan Oktober ya kalau tidak salah, September atau Oktober 2024 November 2022 terakhir Pak Yusuf itu November. November. Nah, sudah habis. Gitu. Nanti kan kita akan diganti oleh PLT ya. Oleh PLT selama kurang lebih sekitar 1,5 tahun mungkin ya, seperti itu. Nah, melihat sekarang udah mulai ramai juga di lokal ya, ada muncul beberapa tokoh, ada dukungan dan segala macam. Ini sebetulnya udah harus mulai atau sebetulnya kejauhan gitu kan? Secara global kita ngobrol ini masih lama loh 2024 gitu. Atau memang udah harus siap-siap gitu? Iya, sebenarnya gini, dalam teori sosialisasi ya. Jadi kalau mereka yang mau nyalon ya di pilkada misalnya, atau jadi calon bupati ataupun jadi calon wali kota, itu minimal 2 tahun sebelum hari H atau 2 tahun sebelum pilkada itu dia sudah melakukan sosialisasi ya, di ruang publik masyarakat gitu kan. Apakah dia misalnya menyampaikan dengan pesan-pesan media konvensional baligo, atau mungkin juga dia menebar program ya ke masyarakat gitu. Dan itu idealnya memang 2 tahun itu harus sudah selesai gitu kan. Nah, kalau nanti menjelang pilkada itu sebenarnya bukan tahap sosialisasi lagi, tapi harus sudah mengambil hasil dari apa yang ditanam sebelumnya. Nah, kebanyakan mungkin saran saya bagi teman-teman para peminat calon wali kota ya, para calon bupati, peminat gitu ya. Jangan nanti pasca mendekat ke waktu untuk pilkada baru sosialisasi, enggak juga. Tapi harus dari sekarang sudah mulai gencar di semua kanal atau di semua program gitu ya. Iya, tergantung ya, apakah memang pilihan-pilihan mereka mau mengambil sosialisasinya mau di media sosial atau mungkin juga di media-media konvensional, atau juga yang paling bagus itu sebenarnya kan mereka punya hubungan emosional dengan publik ya, dengan masyarakat, dengan pemilih. Dibangunlah satu jejaring misalnya ke masyarakat gitu kan, dan diberikan alternatif program yang rasional gitu kan, sehingga masyarakat bisa punya hubungan emosional dengan calonnya gitu.
Seperti itu. Jadi harus dari mulai sekarang. Kemudian saya juga pengen tanya nih Kang, kalau melihat data di Kota Tasikmalaya ini, jumlah usia 45 tahun ke bawah ini ternyata sekarang sudah lebih banyak begitu. Kaitannya dengan pemilih pemula nih. Pemilih pemula, pemilih milenial, pemilih Gen Z itu seperti apa? Tapi sebelum itu kita ngobrol global dulu. Tiket untuk pilkada itu gimana? Apakah masih tetap sama seperti dulu atau ada aturan baru yang memang harus dipahami juga oleh semua? Iya, sebenarnya kan pilkada ini bukan sesuatu yang misalnya semua orang bisa masuk gitu kan, meskipun ada kanal independen gitu kan, bisa aja orang dari independen atau dari orang umum yang mau mencalonkan, tapi memang harus memenuhi sejumlah persyaratan. Misalnya ada dukungan KTP, tanda tangan, macam-macam tuh yang independen itu. Nah, tapi kalau yang melalui jalur partai politik gitu kan, kalau undang-undang sebelum tahun 2017 ke bawah gitu ya, itu biasa dulu itu kalau salah tolong koreksi, itu sekitar 15%. 15% itu untuk koalisi partai politik. Tapi ketika sudah 2017 ke atas itu ada perubahan sekitar 20% gitu 20%. Kan. Untuk koalisi, apakah itu dihitung dari suara atau juga dari kursi yang ada di legislatif. Nah, makanya nanti kalau saya lihat gitu kan di Pilkada 2024 itu kayaknya partai-partai yang mau mencalonkan kadernya menjadi calon bupati ataupun calon wali kota, dia juga harus memiliki tiket dari sisi koalisi itu, persyaratan koalisi kursi itu kursi atau juga suara gitu kan. Dan nanti berarti pertarungannya kan di pertarungan pileg dulu gitu. Kalau tadi Akang bilang kalau mereka yang memang tertarik atau berminat atau punya niat gitu ya, niat baik untuk nanti ikut bertarung di pilkada, mau di Kota Tasik atau di kabupaten gitu, pokoknya di daerah, itu harus sudah mulai 2 tahun sebelumnya harus sudah mulai show up lah ya, berani. Nah, kalau dari partai sendiri gitu, apakah partai juga harus sama pileg dulu atau pilkada dulu atau gimana gitu? Kalau aturan yang sekarang gitu ya, karena kan ini serentak ya 2024 itu pileg dulu kemudian pilpres. Tapi nanti mekanismenya apakah memang pileg sama pilpres itu mau di satu waktu kan dalam satu hari misalnya? Ini kan yang masih digodok gitu kan. Dan ada beberapa teman-teman dari partai politik atau dari kalangan koalisi sipil yang sedang menggugat. Ada juga yang mengatakan ini jangan disatuin dong waktunya. Pileg sama pilpres mestinya dipisah. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan dalam pasal tentang pemilu itu kan ada pemilihan DPD, perwakilan rakyat, kemudian juga ada pemilihan presiden dan juga ada pemilihan lainnya gitu kan. Jadi tidak disatuin, artinya kan tiketnya itu harus ada tiket dulu legitimasi dari publik. Si partai ini ketika sudah dapat mandat dan punya mandat dari publik baru nanti masuk ke pilpres. Sama artinya ini dengan pilkada juga. Pilkada kan nggak ujug-ujug, tapi juga harus ada persyaratan koalisi kan. Tadi misalnya ada 20% suara DPR misalnya atau suara hasil DPRD ya gitu kan. Nah, itu jadi tiket untuk persyaratan ke KPU gitu. Untuk syarat ke KPU. Untuk bisa mengusung gitu ya. Untuk bisa mengusung. Apakah mengusung satu paket atau dia hanya harus berkoalisi dengan yang lain. Nah, melihat kans dari partai-partai sekarang yang ada di DPRD Kota Tasikmalaya ya khususnya. DPRD Kota itu kan kalau tidak salah ada 7 praksi ya. 6 praksi utuh dan 1 praksi gabungan begitu. Nah, apakah kans dari partai-partai yang juga punya praksi di DPRD itu masih tetap sama atau konstelasinya akan berubah? Saya rasa memang kalau lihat nanti atmosfer pertarungan 2024 itu tergantung situasi nasional, pileg dan pilpres. Jadi tetap nunggu dulu hasil itu ya, gimana penentuan di sana juga gitu. Artinya gini, suara-suara nanti di DPR gitu kan akan sangat ditentukan oleh bagaimana kerja-kerja partai politik yang ada di pusat gitu kan. Dan karena ini disatuin gitu kan pileg sama pilpresnya, bisa jadi kan koalisi di pusat itu dengan si A misalnya dengan si B
Di daerah di tidak. daerah bisa jadi kan nanti akan mengusung juga berbeda karena waktu juga akan berbeda. Nanti setelah Pileg dan Pilpres itu kan di bulan November. Betul. Artinya ada sekitar 8 bulan. Setelah Pileg dan Pilpres. Kalau Pileg dan Pilpres itu kan di awal ya. Di awal tahun 2024. Kalau pilkada di akhir di akhir tahun 2024. Berarti memang nanti konstelasi di atas juga akan sangat berpengaruh untuk ke bawah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat ya pilkada 2024 itu agak sedikit tereduksi ininya gaungnya dengan Pileg dan Pilpres nanti itu pada waktunya gitu ya. Tapi meskipun begitu nanti pasca Pileg dan Pilpres maka mesin politik partai politik atau juga misalnya kalangan independen macam-macam lah gitu kan ingin masuk ke wilayah pilkada bisa ramai lagi pasca Februari Maret itu sudah mulai mesin politik mereka dipanaskan kembali. Tapi biasanya setelah Pileg setelah Pileg terutama ya, kalau Pilpres kan memang di atas. Setelah Pileg itu kan juga agak ramai juga tuh Kang biasanya gugat-gugatan suara juga gitu. Itu juga apakah tidak akan berpengaruh juga ke persiapan pilkada gitu? Apa tidak habis tuh energinya gitu? Betul. Ini sebenarnya kan akan sangat banyak menyita energi partai politik termasuk juga calon yang double nantinya. Begini misalnya, kalau di partai politik itu ada kader yang boleh jadi misalnya ditunjuk untuk calon wali kota atau calon bupati, tapi di satu sisi juga dia misalnya calon legislatif DPR RI atau DPR Jawa Barat atau DPRD lokal misalnya. Lalu kemudian misalnya atau bulan Novembernya harus nyalon, ini kan juga menyita sekali energi ya. Apakah dia akan melepaskan jabatannya yang baru kemarin terpilih besok harus nyalon menjadi bupati? Ini kan problematik. Makanya menurut saya kalau misalnya berani partai-partai politik itu punya kader gitu ya, harus beda. Jadi misalnya gini, saya mau ngambil pilkada aja, berarti dari sekarang dong sosialisasi, fokus di pilkada atau di pilwalkot ya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau udahlah, kalau misalnya di pilkada ini kan agak berat ya, lebih baik saya yang realistis aja, berarti ambil Pileg gitu. Kecuali misalnya saya ambil dua-duanya bisa aja, yang penting ada marok juga, ada modal sosial sama modal kapitalnya terpenuhi gitu. Karena memang ketika dia nanti misalkan Pileg dia kemudian lolos, dia tetap harus mengundurkan diri kan? Mengundurkan diri dong, karena calon kan ada. Dan mereka tidak boleh lagi tidak bisa cuti seperti halnya ASN yang tidak bisa kan. Mereka harus mundur dari jabatannya di DPRD misalnya. Di legislatifnya gitu harus mundur baru boleh ikut. Nah kan gambling juga tuh. Iya memang ini kan sebenarnya pilkada Pileg dan Pilpres atau pilkada 2024 ini sebenarnya kan kalau saya melihat dari sisi tadi manajemen di tingkat partai politik juga harus ekstra ya, harus bisa memahami realitas atau kondisi yang ada. Kalau nggak pilah-pilah kader misalnya, nggak pilah-pilah siapa yang mau nyalon di pilkada, siapa yang mau nyalon di Pileg atau mungkin pada konteks yang lain misalnya, itu akan merepotkan juga. Artinya kan ketua partai itu harus betul-betul memahami itu ya, peta politik peta politik, kemudian juga ya itu tadi dipisah lah gitu. Jangan satu, misalkan ada satu tokoh yang memang menjadi harapan harus ikut Pileg, harus ikut juga ikut pendaftaran nanti pilwalkot gitu ya, kecuali kalau misalnya mau dia kontes lagi gitu kan. Tapi ya itu justru tidak akan efektif ya, karena itu akan energinya banyak terbuang juga. Gitu. Nah, melihat fenomena sekarang nih setelah Lebaran ini sepertinya sudah mulai banyak yang muncul gitu Kang untuk Kota Tasik sendiri ini. Ini dari pengamatan Akang yang sudah mengamati beberapa kali pilwalkot di Kota Tasikmalaya, sebetulnya gambaran umumnya seperti apa sih, kondisinya seperti apa gambaran? Ya memang sekarang udah banyak yang muncul ya ke publik. Cuman misalnya kalau saya lihat di baliku ada yang namanya sudah terpampang dengan partainya kemudian untuk 2024. Tapi memang harus dipastikan dulu 2024 itu dia mau nyaleg atau mau wali kota atau bupati gitu kan. Nah ini juga harus dipastikan, jangan sampai nanti persepsi publik publik melihat baligo, melihat spanduk itu harus tegas tuh. Kalau misalnya tegas ya, harus tegas. Jangan malu-malu kucing. Oh saya ini calon, atau kalau bahasa calon kan harus ditetapkan oleh KPU ya. Jadi bahasanya bakal calon. Atau kalau tidak bakal calon mungkin
por wali kota gitu kan. Bisa aja calon pemimpin 2024 Kota Tasikmalaya, bisa boleh aja. Kan kalau seperti boleh, itu boleh, tapi sah-sah aja. Sah-sah aja. Jadi nanti publik itu persepsinya fokus ini untuk calon wali kota, ini gitu. untuk pileg. Jadi jangan bias, karena jangan kan, ambigu. Jangan ambigu dan bias. Sebab biasanya gitu kalau masyarakat itu melihat ini teh 2024 pileg berarti, karena kan lebih duluan gitu. Lebih kan. dulu pileg dibanding pilwal. Makanya harus di situ harus jelas, tegas, dan tidak malu-malu kucing. Artinya nanti persepsi publik mempersepsikan ini calon wali kota atau calon bupati. Setuju sih gitu. Jangan memang beberapa tokoh sudah mulai ya terlihat ya. Betul. POR 2024 atau tokoh anu lah segala macam sudah mulai muncul. Bahkan sudah ada yang mengusung. Berarti baru satu sih sebetulnya yang sudah menyatakan mendukung salah satu calon. Kemarin setelah Lebaran sudah ada menyatakan, salah satu partai menyatakan bahwa partai tersebut akan mengusung ini. Nah itu biasanya akan ada berubah nggak sih Kang dengan seiring waktu 2 tahun ini, atau memang kalau mereka sudah siap mengusung nih, salah satu kita sebutin aja nih, Gerindra sudah mengusung tokoh gitu, salah satu figur sudah diusung oleh Gerindra. Nah itu apakah masih bisa berubah, atau memang ini mereka sudah mulai start untuk 2024 Pilwalkot? Sebenarnya ini tergantung kalau saya tergantung situasi di internal partai politik. Ya. Kalau misalnya tadi mendukung si A atau mengajukan si A atau si B ya dengan calon bupati atau calon wali kota, memang finalisasinya kan belum. Harusnya kan biasanya kan yang mengatur siapa yang diusung, siapa yang dicalonkan itu kan ada mekanisme internal partai. Ada yang memang SK-nya itu dari daerah gitu kan, ada juga yang memang dari provinsi, ada juga yang SK-nya itu dari pusat. Nah ini kan situasi yang harus dibaca. Boleh jadi misalnya si A itu didukung, tetapi misalnya DPP-nya nggak mau kan, kayak kasus di Kabupaten Tasikmalaya tahun kemarin gitu kan. Fenomena misalnya partai tertentu dia sudah mencalonkan diri, tapi SK-nya malah jatuh ke yang lain. Ini kan jadi problematik, bahkan menjadi pecah belah di dalam internal partai itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang itu menurut saya gitu kan, calon-calon yang ada oke lah, makanya kalau mau sosialisasi segala macam, tetapi juga jalur internalnya juga harus diselesaikan gitu kan. Tapi kan ini tidak mudah, butuh perjuangan gitu ya, butuh lebih politik dan 2 tahun ini kan cukup menyita waktu lah yang bisa dilakukan oleh para elit gitu kan di partai politik gitu. Jadi memang seperti itu kita tidak bisa melihat dulu secara ini. Ya, tapi kalau melihat dari hasil, kalau pilkada atau pilwalkot 2024 ini nanti harus melihat dulu hasil pileg 2024 juga. Ya, ini juga sebenarnya memang kalau koalisi ya kita harus akui bahwa memang undang-undang itu harus menyaratkan untuk 20% gitu kan, atau juga gabungan dari partai politik untuk koalisi gitu kan. Tapi kalau untuk pilpres kan ini yang jadi problematik, misalnya orang mau mencalonkan presiden tetapi tiketnya itu kan tiket 2019 gitu kan. Tiket pemilihan tahun lalu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara Pak Jokowi, mohon maaf gitu Pak Presiden gitu kan. Kalau menggunakan tiket itu kan udah kadaluarsa ya, atau mungkin tidak bisa digunakan lagi karena Pak Jokowi itu akan habis di tahun 2024. Legislatif juga akan habis di 2024. Artinya kalau itu digunakan sebagai persyaratan untuk nyalon Pilpres misalnya, berarti kan legitimasinya nggak jelas. Nah, semoga misalnya nanti di 2024 itu kalau untuk kasus pilkada atau pilgub gitu kan, itu bisa diambil dari hasil pileg 2024 karena ada waktu 8 bulan. 8 bulan itu 8 ya. bulan itu. Dan nanti itu akan diakumulasi berapa persen sih partai B, partai A, partai B, partai C. Oh si ini dapat 10%, oh si ini dapat 7% segala macam. Nah, disitulah nanti akan kelihatan siapa yang bisa mengusung calonnya atau mengusung calon wali kota atau bupati gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau sejauh ini masih memang menggunakan aturan yang lama aturan yang pemilihan 2019 gitu. Tapi apa mungkin masih ada perubahan gitu? Sangat mungkin, karena memang di MK itu sekarang ngantri yang yang menggugat gitu kan. Bisa jadi misalnya nanti di pertengahan pileg pilpres ini MK memutuskan bahwa pileg sama pilpres dipisah. Atau misalnya
20% dihapus misalnya, kan bisa jadi berubah dan nanti konstelasi politik akan berubah. Kalau begitu juga. Belum ada kepastian kan? Kalau untuk tingkat kalau jadwal kan sudah ada ya. Ya, kalau jadwal sudah ada. Tapi dari gitu. sisi persyaratan ini. Iya itu dari sisi mekanisme belum ada kepastian gitu. Iya tergantung nanti putusan-putusan MK yang kita akan dengarkan dalam bulan-bulan ke depan, gitu kan, beberapa bulan ke depan. Seperti gitu, apa putusan-putusannya? Masih ada yang ngantri terkait dengan jadwal pemilu yang serentak itu. Nah kalau mungkin kalau secara nasional terlalu inilah. Ini secara lokal aja dulu Kang. Ada beberapa partai besar juga yang saat ini memang kalau melihat dari jumlah kursi mereka berhak untuk mengusung begitu. Betul. Nah, ini gimana? Gini, kalau lihat hasil Pileg 2019 gitu kan, di Kota Tasik kan Gerindra kan 10 kursi ya. Berarti kan kalau misalnya dari 45 kursi berarti kan dia sudah 20% dan dia 20% kan, atau 10 ya, 10% ya, sorry. 10% artinya dia 20 karena 10 kan 45 ya. Oh ya, 20, dia udah lebih dari 20%. Artinya kalau kita kembali kepada undang-undang gitu kan, peraturan, hanya Partai Gerindra yang bisa mengusung sendirian gitu kan. Artinya kalau itu tiketnya menggunakan tiket lama. Gitu kan. Nah, kalau untuk misalnya nanti ada perubahan mekanisme baru berarti dia harus menunggu hasil legislatif 2024 gitu kan. Berikutnya misalnya partai-partai kayak Golkar, PDIP itu kan P3 masih mendominasi di Kota Tasik. Dan saya punya catatan perjalanan pilkada selama pilkada di Kota Tasik. Nah, iya yang tadi saya tanyakan. 2007 ya, 2007. Mulai dari 2007 zamannya Pak Bubun gitu kan, yang punya sejarah di Tasik itu kan partai politik Golkar gitu kan, kemudian PAN ya, PAN dulu. Oh, PAN Golkar, ya, PAN, kemudian P3. Selebihnya ada sih perannya, tetapi tidak masuk pada gelanggang menjadi wali kota kan. Yang pernah punya tiket berarti. Yang punya tiket kan dulu Pak Bubun. Meskipun Pak Bubun memang diusung belum pemilihan secara langsung, tapi Golkar di situ punya catatan sejarah yang luar biasa ketika pemisahan kota Tasikmalaya dan kabupaten dan Pak Bubun wali kotanya. Berikutnya kan Pak Bubun juga kan nyalon juga, meskipun memang belum beruntung ya. Pada saat itu kan dimenangkan oleh Pak Sarip dengan Pak Dede Sudrajat, Sadarajat yang diusung oleh PAN, kemudian P3 dan P3 kemudian di bawahnya ada PKS dan macam-macam lah gitu. Kemudian tahun 2011 ya. 2012 itu kan ada ada P3 juga yang masih mengusung Pak Dede dengan Pak Budi Pak Budi gitu kan. Tapi itu pecah berbeda gitu kan, dan hasilnya adalah Pak Budi kan, Pak Budi gitu dengan Pak Yusuf. Dan itu tahun 2017 gitu kan. Artinya kan kalau lihat sejarah partai-partai di Kota Tasik yang punya pengalaman ya, yang punya sejarah ya, ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Golkar, ada Partai Amanat Nasional. Kemudian juga itu yang mengusung mereka. PDI mungkin ya, PDIP juga pernah dulu Pak Denny Pak Haji Denny Romdoni sama siapa calon itu Diki Chandra gitu. Dan itu sebenarnya kan terobosan baru bagi PDIP di Kota Tasikmalaya. Iya, betul. Meskipun kalau di Kabupaten Tasikmalaya memang sudah ada yang jadi ya, kader PDIP menjadi bupati gitu kan. Nah, saya melihat di tahun 2024 kalau misalnya lihat perjalanan sejarah ini juga sebenarnya akan banyak didominasi oleh partai-partai yang punya pengalaman sejarah itu, meskipun jadi tidak akan jauh gitu kan, dan tinggal kita menghitung siapa sih calon mereka, siapa sih misalnya calon dari P3-nya, calon dari PAN-nya, atau calon dari Golkar-nya. Kalau Golkar jelas kan sudah Pak Haji Yusuf mungkin. Gitu kan, tanda kutip. Tapi belum tahu juga. Tergantung legislatifnya. Legislatifnya nanti seperti apa gitu. Nah, tadi kan dikatakan sama Kang bahwa partai-partainya tidak akan berubah meskipun ada bermunculan partai-partai baru gitu ya. Ada beberapa partai yang memang mungkin masuk, ada Gelora, ada Partai Umat dan segala macam partai-partai yang baru. Mereka mungkin belum bisa ini juga ya, tidak akan mengalahkan partai-partai lama untuk daerah gitu, untuk daerah. Ya saya melihat begini, bisa dua kemungkinan. Satu sisi misalnya fenomena munculnya partai baru dari perpecahan di internal partai politik misalnya, itu salah satu sebenarnya salah satu musibah dari demokrasi di Indonesia gitu kan. Kenapa misalnya partai politik kok jadi pecah? Berarti kan ada mekanisme di internal yang tidak bisa mengkanalisasi ide-ide kadernya gitu kan, ide-ide kadernya, sehingga
bukannya menguatkan tapi malah memecah belah. Jadi ini juga sebenarnya fenomena yang menurut saya kurang bagus bagi nuansa demokrasi gitu kan. Kalau itu masuk ke budaya kehidupan masyarakat kan juga akan akan kurang bagus ya fenomena perpecahan itu. Tetapi oke lah kalau itu sudah terjadi gitu kan di partai-partai, dan kita juga tahu tidak hanya partai-partai kayak Gelora, kemudian Partai Umat, dan jauh-jauh sebelumnya juga kan ada Partai Gerindra juga kan. Sebenarnya kan itu bagian dari munculnya tadi tidak mampu dikanalisasi di internal Partai Golkar, lahirlah Gerindra, lahirlah Nasdem, lahirlah partai-partai lain gitu. Tapi kan mereka juga bisa membuktikan kan. Tapi mereka juga sebenarnya eksis. Misalnya Gerindra juga kan kalau pemilu pertama 2009 itu Gerindra masih belum punya suara kan. Belum punya suara. Meskipun pada saat itu Prabowo menjadi calon wakil presiden dengan Bu Megawati. Betul. Tapi suaranya masih kurang. Masih kecil. Tapi ketika 2014 dia nyalon mulailah ada kenaikan bahkan puncaknya pada tahun 2019 gitu kan, terutama di Jawa Barat Gerindra menjadi partai yang cukup besar. Termasuk di Kota Tasik juga bisa mengalahkan ya. Bukan hanya di kota tapi di kabupaten juga sama 10 kursi gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya bagi teman-teman di Gerindra ini kan satu ruang, satu kesempatan yang bisa digunakan untuk tetap mempertahankan dan tiketnya mereka sebenarnya sudah aman kalau sudah punya tinggal nanti bermain di wilayah bagaimana pensuksesan di wali kota atau di bupati gitu. Dan lobi partai lain sebagai untuk ikut mau mendukung siapa yang mereka dukung mereka usung. Itu haruslah. Jadi begini, kan konteks pengelolaan negara ini gitu kan nggak boleh sendirian gitu kan. Bahasa teman-teman milenial itu harus kolaboratif gitu kan. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa sendirian dong gitu kan. Perlu orang lain lah kan, kita ini makhluk sosial kan, butuh orang lain. Jangan saya tiketnya udah aman, nggak begitu dong. Ini kan negara, ini harus dibangun secara sehat bareng-bareng. Tidak boleh juga ada politik diskriminasi, politik identitas. Udahlah, sekarang itu mari kita bertarung secara sehat menggunakan program-program yang real di masyarakat. Udah capek masyarakat ini gitu. Program-program yang real, dan jangan lupa milenial nih, gimana nih kans milenial? Kemudian pertanyaan saya dua lagi. Kans milenial, pemilih pemula seperti apa? Kemudian haruskah mereka berinvestasi dari sekarang untuk pemilih pemula? Kemudian juga apakah tokoh-tokoh yang muncul masih akan tokoh-tokoh lama gitu? Iya, sebenarnya milenialnya kan, perdebatan milenial kan sebenarnya sejak dulu gitu kan. Cuman karena sekarang ada momentumnya zaman. Kalau sekarang nggak milenial disebutnya Gen Z gitu ya, Gen Z gitu. Nah itu gimana nih? Mereka harus mulai investasi di tataran pemilih Gen Z nggak sih sebetulnya gitu kan? Sebenarnya jumlahnya cukup relevan, banyak ya, cukup banyak lah di beberapa kasus pilkada atau juga di pilpres misalnya, banyak sekali. Tetapi juga sebenarnya kan bukan satu-satunya pemilih gitu kan, meskipun memang perlu ada perhatian karena pemilih milenial ini pemilih yang bisa dikatakan produktif ya, kemudian juga nanti ini menjadi bagian bonus demografi bagi bangsa Indonesia gitu kan. Nah, partai-partai bisa membidik kaum milenial, tapi pendekatannya harus pendekatan milenial juga gitu kan. Tokoh-tokohnya, program-program. Kalau orang milenial kan nggak gampang emosian gitu kan. Kemudian juga mereka bersikap open mind gitu kan, terbuka. Mereka pingin calonnya yang bagus. Itu kan pilihan-pilihan milenial. Tinggal sekarang petakan aja partai yang memiliki stok kader yang bisa mengambil pemilih milenial siapa kan, gitu kan. Okay. Dan itu bisa tercermin dari tokoh yang disodorkan gitu kan. Oke. Tapi ini yang akan muncul nih, perkiraan yang akan muncul, apakah tokoh-tokoh lama akan kembali muncul? Ya, kalau saya melihat di Tasik ya, dari sudah hampir 2 dekade tadi, atau mungkin 1 dekade lebih lah sejak pilkada langsung dilakukan tahun 2007 sampai sekarang. Tokoh-tokohnya masih itu juga gitu kan. Kaum milenial belum ada yang muncul gitu kan. Karena memang bisa jadi ada keterbatasan tadi, benturan demokrasi benturan birokrasi di internal partai politik gitu kan. Kaum milenial pun belum punya posisi di situ gitu kan. Dan tentu juga partai politik punya mekanisme, punya aturan bermain kan. Masing-masing punya aturan bermain. Misalnya ada anak baru yang punya kepintaran, misalnya punya talenta, ingin jadi pemimpin di Tasik kan, tidak bisa serta-merta kan, kecuali kalau dia ngambil peran di independen. Kecuali peran di independen atau peran finansial.
Iya, kalau finansial juga boleh lah, karena kan kekuatan pilkada ada di dua, ada modal sosial dan modal kapital kan, sosial kan. Nah, tapi juga kalau masuk ke wilayah untuk jadi calon itu kan harus punya persyaratan, ya masuk di partai politik atau juga di independen gitu. Kalau kan. tidak mau memilih partai politik, independen. Nah, cuman kalau masuknya di partai politik kan tadi ada sejumlah persyaratan. Orang partai politik kan dia berkarir di situ. Sudah lama. Ya, gitu. Makannya di situ, hidupnya di situ gitu kan. Dia berpikir kader di situ, mengelola, memanage macam-macam. Ada orang masuk ke partai politik pastilah harus ikut mekanisme di internal partai politik. Setidaknya gitu dia kan. sudah orang lama itu sudah membangun rumah di sana, dan tidak mungkin serta-merta orang baru datang begitu aja. Betul. Gitu. Ada hambatan, birokrasi sana, gitu kan. ya. Gitu. Okay. Ini menarik sekali sebetulnya. Ada beberapa tokoh lama yang katanya sempat sudah ini, tapi sekarang muncul juga gitu. Ada banyak, misalnya kalau saya melihat mengamati ya, misalnya kalau sebut nama nggak enak juga, bisa disebut kampanye nih. Tapi yang jelas misalnya episentrumnya pasti wali kota ya. Partai-partai akan membidik wali kota. Meskipun juga misalnya maksudnya wali kota yang sekarang wali kota yang sekarang misalnya biasanya di beberapa tempat juga yang menjadi epicentrum pergerakan dari seorang incumbent. Kalau incumbentnya nyalon lagi, ini akan menjadi akan menjadi perhatian dari tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai politik, gimana sih incumbent ini berlabuhnya atau mau membangun seperti apa, itu kan menjadi epicentrum. Yang kedua lah tokoh-tokoh ketua-ketua partai yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat misalnya di Kota Tasik ya, ketua partainya ada P3 misalnya Haji Jani misalnya, kemudian Gerindra ada Pak Haji Nandang, kemudian di PKS misalnya saya nggak tahu tuh PKS partainya dulu kan mungkin anak muda. Nah sejauh mana partai-partai ini bisa mengusung ketua partainya atau juga misalnya ada kader yang disembunyikan oleh partai politik, dia punya si A misalnya tapi tidak dilihat sebagai kader, tetapi justru dia kader, misalnya bisa saja begitu. Atau partai politik melamar tokoh yang dianggap populer, bisa aja. Gitu. Jadi ada beberapa kans, tadi ketua-ketua partai punya kans juga untuk bisa maju, bisa, begitu. Ya. Kemudian incumbent juga bisa masih menjadi pusat epicentrum untuk pemilihan nanti. Kemudian mungkin ada figur-figur ya. Jadi ada tiga kategori lah istilahnya untuk bisa siapa saja yang bisa diusung menjadi pemimpin nanti di Kota Tasikmalaya. Tapi tetap ya, pilegnya jangan dilupakan dulu gitu ya. Jangan dilupakan dong, karena ini kan duluan. Lebih dulu. Jadi saya melihat gini ya, perhatian saya ini nanti kalau sudah menjelang pileg ya, Februari itu 1 tahun menjelang pileg itu justru akan ramai baligo-baligo, spanduk-spanduk dari calon legislatif. Ya, Oke. Tergantung nanti kita lihat lah gitu ya. Jadi kita bisa ini sebetulnya mungkin tahun ini adalah pemanasan ya. Tahun ini adalah pemanasan. Mulai menggerakkan. Mesin partai. Menggerakkan dulu sedikit demi sedikit, cek ombaknya seperti apa. Kalau saya istilahnya begini, kalau dalam istilah penerbangan itu kan ada persiapan tiket, ada persiapan boarding, kemudian bagasinya harus disiapkan gitu. Sebelum take off ya. Take off gitu sebelum pesawatnya landas harus disiapkan semuanya. Okay. Nah, kalau udah landing misalnya itu kan sudah ada proses yang panjang gitu kan. Kita kan hari ini masih dalam proses tadi ya, persiapan tiketnya siapa gitu kan, calonnya siapa, waktunya kapan, kemudian juga teman koalisinya siapa kan belum mengarah ke situ gitu kan. Lebih baik kalau saran saya bagi teman-teman partai politik yang sudah mengajukan calon wali kota, tebarlah calon wali kota itu, tetapi juga dengan catatan saya itu jadikan kadernya itu orang yang bisa diterima di berbagai kelompok dan golongan masyarakat. Jangan menjadikan calon itu sebagai common enemy. Jangan, misalnya ini calonnya jadi common enemy, nggak suka, nggak disukai oleh partai politik. Itu hilangkan dulu dong. Jadi prinsipnya adalah prinsip bagaimana calon itu membangun pertemanan sebanyak-banyaknya. Tidak boleh ada orang yang tersakiti, apalagi membangun permusuhan. Tidak boleh seperti itu. Jadi udah disebar aja dulu nih gitu. Sebar aja dulu kemanapun gitu kan. Mereka harus diterima. Kalau begitu nggak bisa satu juga dong. Oh iyalah, harus
berkompetisi. sesama orang partai atau sesama kader partainya juga harus tetap berkompetisi berkompetisi gitu. lah, nggak apa-apa, itu kan dalam demokrasi sehat, dalam sekali demokrasi gitu kan, bagus. Bahkan nanti masyarakat akan memilah dan memilih siapa di antara mereka yang sudah bersosialisasi ini yang terbagus. Dan saya berharap masyarakat Tasikmalaya ini karena sudah cerdas dalam pilkada atau dalam urusan partai politik, dia bisa membongkar track record dari calon-calon yang ada. Jadi kalau ada waktu begitu banyak untuk sosialisasi, ada waktu yang begitu banyak untuk sosialisasi, publik akan bisa melihat si ini track recordnya begini. Dia akan menimbang-nimbang dari sisi track record. Tapi sosialisasi itu kan juga perlu finansial yang tidak sedikit, Kang. Oh iya, itu mah kalau saya sih, ya kalau dia mau, kalau ada keinginan ingin nyalon gitu kan, ya finansialnya harus disiapin karena pilkada di kita kan butuh finansial ya. Nggak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi, pokoknya nggak bisa dibohongi. Iyalah nggak bisa. Oh tanpa ini kita mesti bisa enggak lah ya. Ya bisa kan melalui media, melihat radar gitu kan. Yang paling mudah kan pendekatan ke media massa, baik itu koran atau radio atau sekarang kan medsos juga ada dan mulai berani gitu ya, berani ngomong, berani berbicara hal-hal yang baik, hal yang pemikiran dia seperti apa gitu. Gini, kalau saya sih berharap gini, calon wali kota itu jangan mengurung diri. Jadi dia datang ke publik, berinteraksi dengan publik, berikan gagasan, berikan tawaran-tawaran alternatif visi untuk pembangunan Tasikmalaya, jangan tertutup gitu. Jadi kalau ada calon yang ngumpet-ngumpet, sosialisasi ngumpet-ngumpet, ngapain gitu kan? Wong Anda ini kan mau dipilih untuk jadi pemimpin. Ya, harus berani dari sekarang ya, harus bisa ngomong juga dari sekarang, gitu kan. Harus mau tampil dari sekarang. Betul, gitu. karena nanti itu kalau nggak begitu nggak teruji dong. Ngapain gitu kan, saya milih ini kan milih Anda yang terbaik, dia terbaik pikirannya, terbaik segalanya gitu kan. Baru masyarakat nanti akan menitipkan hak suaranya gitu. Nah ini satu tips sebetulnya, satu tips dari Kang Maulana untuk siapapun yang mau mencalonkan diri baik di legislatif maupun di eksekutif begitu ya. Tapi mungkin yang lebih ininya di eksekutif nanti pilwalkot gitu. Dan legislatif juga jangan dianggap remeh juga ya kan? Oh jangan dong, karena itu kan apalagi kalau legislatif kan punya tanggung jawab yang lebih spesifik kan ke dapil gitu kan. Orang terpilih itu kan karena legitimasi dari masyarakat. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyalon ya dari sekarang juga lah sosialisasi. Tetap harus sosialisasi dari mulai sekarang. Dong. Saya kadang-kadang aneh, Kang, saya ini calon wali kota. Anda sudah sosialisasi belum kan? Sosialisasi dong. Kan yang namanya sosialisasi itu tidak hanya gambar kan? Bukan hanya gambar, tapi bukan juga hanya memperkenalkan diri. Tapi juga apa visi Anda untuk membangun kota Tasikmalaya ini gitu. Apa visi Anda tentang kemiskinan, misalnya kan tertinggi di Jawa Barat. Apa visi Anda tentang Hajat Mustafa, tentang semua yang ada tek-tek bengek yang ada di kota Tasikmalaya. Nah, itulah yang seharusnya dibuka gitu kan, ruang publiknya dibuka dong. Jangan orang memilih karena memang saya mau resepnya kasih nggak boleh begitu. Itu harus sudah beralih gitu kan ke politik yang lebih cerdas. Lebih cerdas ya. Nah, jadi tidak hanya tips untuk calon wali kota aja, tapi calon legislatif juga, pileg juga. Jadi pilegnya kita nanti bisa kan selama ini masih dikuasai oleh yang lama-lama juga kan. Di legislatif juga 50%-nya masih orang-orang lama gitu. Jadi supaya ada regenerasi juga dong gitu. Ya sebenarnya gini, ini kan pengalaman memang kembali kepada partai politik ya. Kalau di internal politiknya ada pembatasan misalnya, oh ini mah udah 2 periode, udah 3 periode, udah 4 periode, atau mungkin udah seumur hidup gitu kan. ya harus dibatasi dong. Saya kadang-kadang juga berpikir begini, kok demokrasi di Indonesia ini kan kenapa presiden harus 5 tahun kan, atau mungkin 2 periode maksimal, kan? Tapi di internal partai politiknya kok nggak ada aturan. Nggak ada aturan seperti itu. Di legislatifnya nggak ada aturan seperti itu. Ini kan problem juga, kok demokrasi kok begini. Dia ngomong demokrasi tapi dia sendiri juga nggak mau diatur gitu. Kan? Betul sekali. Sampai kan ada beberapa, mungkin kalau ya kita nggak tahu di daerah, tapi ada beberapa ya di provinsi pun yang saya sudah 5 periode katanya. Saya sampai bingung. Berarti udah sekian, kalau 5 periode berarti udah 25 tahun gitu.
Berarti dari tahun 2000-an gitu kan, atau tahun 90. Dari tahun 90-an gitu. Mereka udah duduk di kursi legislatif gitu, seperti itu. Memang itu tidak ada larangan gitu kan, mau seumur hidup. Iya, tidak tapi ada dalam konteks demokrasi juga harus dibatasi dong, agar tidak korup. Kenapa misalnya dalam konteks presidennya, kenapa kemarin rame ada 3 periode segala macam, dibatasi itu supaya presiden itu tidak absolut. Dibatasi itu misalnya anggota dewan supaya tidak absolut. Kalau sudah absolut, orang menganggap wah ini kan kekuasaan saya, bisa semena-mena. Gitu. Dianya pun akan merasa posisi nyaman sekali gitu. Betul. Ya gitu. Mereka akan merasa bahwa saya mah sudah nyaman, sudah tahu celah, sudah tahu bagaimana pemilih dan sebagainya macam, sehingga bukan masyarakat lagi yang mengatur menjadikan dia sebagai wakil, tapi dia yang sudah mengatur masyarakat pada akhirnya kan begitu. Saya kadang-kadang juga sedih ya melihat demokrasi di kita itu di internal partai politiknya emang nggak terjadi demokrasi gitu. Betul. Dan sementara di wilayah-wilayah instansi lain gitu kan harus terjadi pembatasan kan, misalnya kepala sekolah juga kita kan batasi. Dibatasi kan 2 periode. Nah ini kadang-kadang ini kan parah gitu. Itu satu sisi. Di lain pihak juga tolong dong teman-teman DPR Jawa Barat atau mungkin di pusat ya. Pokoknya bikin regulasi gitu. Dong yang bener deh, bikin regulasinya. Kan saya pernah juga mengupload di Facebook ya terkait dengan persyaratan, misalnya persyaratan DPRD, persyaratan ingin jadi presiden, jangan SMA dong. Persyaratan minimal jangan SMA dong. Sudah harus ada yang meningkat. Ada yang meningkat kan gitu. Di perusahaan juga sekarang nggak ada yang nerima SMA, paling jadi untuk untuk pembantu biasa. Di karir, di birokrasi, di birokrasi itu untuk kepala TK itu minimal S1, untuk kepala SD S2. Iya. Kepala SD harus S2 ya sekarang. Dong, dan itu masa dong untuk presiden minimal SMA? Iya. Masa dong anggota dewan SMA? Yang bikin regulasinya gitu kan yang bener aja. Benar ya. Gitu. Jadi ada beberapa regulasi yang memang diupdate lagi, diupgrade lagi. Kita kan ingin maju Indonesia. Indonesia ingin maju. Bukan berarti kita merendahkan, tidak kan? Tidak ke arah sana. Tapi jadi gini Ibu ya, Bu Tina. Jadi saya pikir gini, kita ini kan negara Indonesia ini kan punya sistem ya, dan ada sekolah begitu berjenjang sampai ke perguruan tinggi. Jangan dirusak sistem itu. Coba kita gunakan orang itu kapasitasnya diukur oleh pendidikannya. Makanya kan saya pernah di buku yang tadi saya berikan ke Bu Tina itu, jadi human capital Indonesia itu kan terendah di Asia Tenggara. Human capital kan bisa pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM itu lah ya, IPM itu. Nah, kita ini masih jauh tertinggal dengan negara-negara yang di Asia Tenggara. Singapura itu human capitalnya sudah 0,90. Kita masih 0,50-an. Ya, masih sangat rendah sekali gitu ya. Untuk pendidikan saja 20-30 tahun yang lalu untuk Singapura sama Malaysia itu dia sudah menyelesaikan pendidikan 9 tahun wajar diknas. Itu 30 tahun yang lalu. Kita kan masih problematik di Indonesia ini. Betul. Bahkan masih banyak orang-orang yang belum sekolah. Kadang juga butul ya, bahasa Sunda itu butul tenawan sekolah gitu, tidak sekolah. Nah, ini problem juga ya. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali Kang Maulana Jana sudah hadir di sini. Nanti kita mungkin akan sering lagi kalau sudah mendekati. Nanti kita akan sering lagi kalau sudah mendekati. Tapi sepertinya nih teman-teman partai politik juga sudah mulai bersiap-siap. Mereka yang mau nyalon juga. Tadi ada tips-tipsnya ya dari Kang Maulana Jana bahwa ayolah dari sekarang muncul aja, jangan takut, jangan malu, jangan malu-malu kucing, silakan gitu. Mulai. Tapi tetap juga pakai aturannya ya, jangan baligonya jangan di mana-mana juga. Harus jangan mengganggu ini mengganggu. Harus pandangan mata. harus tetap diatur. Oke, baik sekali lagi terima kasih Kang Maulana Jana. Kita nanti ketemu lagi di ruang publik. Ya, untuk season selanjutnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.